Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana kondisi Anda pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia bersama keluarga. Kalau misalnya saat ini Anda dalam keadaan sakit, jangan menyerah. Kami di Go Healthy punya banyak solusi untuk Anda. Bahkan ada tips kesehatan dan narasumber yang hari ini harus Anda saksikan. Karena sangat inspiratif pemirsa. Dan kalau misalnya tensi Anda, kolesterol, gula darah belum juga bisa terkendali, salah satu solusinya adalah Anda jadi narasumber. Bisa datang ke sini, ngobrol, praktisi kesehatan akan kasih solusi khusus untuk Anda. Caranya adalah silakan email riwayat kesehatan Anda dan semoga Anda nanti terpilih bisa ketemu saya di Go Healthy. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan supaya kita bisa mendapatkan tips kesehatan untuk hari ini. Ada Mas Nurman dan Mbak Preti. Salam sehat. Salam sehat, Mas Edwin. Mbak Kiki, selamat datang di Go Healthy. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik. Oke, tapi sebelum itu supaya nggak gugup, nggak tegang, kita main sedikit ya. Ya. Pernyataan yang pertama, kaki bengkak, pertanda gagal ginjal. Harusnya tahu nih, benar atau salah? Menurut saya benar, karena saya mengalaminya sebelum saya dicuci darah. Oke, mengalaminya umur berapa waktu itu Mbak Kiki? Umur 18 tahun. Jadi jawaban mengenai pernyataan kaki bengkak pertanda gagal ginjal memang merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawaban dari Mbak Kiki sudah tepat. Ingat ya, pertama fungsi ginjal itu adalah untuk memproduksi urin. Ketika mengalami gagal ginjal itu terjadi penurunan fungsi ginjal sehingga ginjal tidak bisa memproduksi urin. Urin yang harusnya dikeluarkan itu tertahan di dalam tubuh kita mengakibatkan retensi cairan atau tahanan cairan di dalam tubuh kita. Bisa berupa kaki yang bengkak, bengkak di wajah, bengkak di tubuh. Masalahnya nggak cuma cairan aja nih yang tertahan, tapi racun-racun tubuh juga tertahan. Jadi kalau misalkan nggak tahu nih penyebabnya apa, mengalami kaki bengkak, alangkah baiknya segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab pastinya sehingga bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan sok ngide sendiri. Baik, sekali lagi ya pemirsa, bahwa kaki bengkak pertanda gagal ginjal, pernyataan ini benar. Oke, satu lagi dapat hadiah. Siap ya? Tensi tinggi pada anak muda tidak perlu minum obat. Benar atau salah? Salah, Salah, langsung salah. Kenapa salah Mbak Kiki? karena kalau kita tensi tinggi, kalau tidak minum obat, bisa jadi nanti kena penyakit komplikasi yang lain. Mas Nurman? Oke, jadi jawaban dari Mbak Kiki sendiri ini jawabannya tepat. Yes. Ya, salah. Jadi yang namanya hipertensi meskipun pada usia muda, remaja, usia tua, kalau kata dokternya sudah harus konsumsi obat, berarti harus sudah mulai konsumsi obat. Memang sih pada dasarnya hipertensi pada usia remaja atau kita sebutnya sebagai adolescent hypertension, ini memang jarang terjadi. Tapi bukan berarti tidak perlu mengkonsumsi obat sama sekali. Dokternya biasanya akan mengevaluasi 1-3 bulan. Jika dengan evaluasi atau modifikasi gaya hidup sudah terkendali tekanan darahnya, biasanya dokternya akan merekomendasikan untuk, oh ini cukup nih gitu. Tapi misalkan tidak cukup, artinya belum terkendali sama sekali tensinya, maka dokter biasanya akan merekomendasikan untuk mulai pengobatan anti hipertensi. Pemirsa, kita ulangi ya bahwa tensi tinggi pada anak muda tidak perlu minum obat. Pernyataan ini salah. Yes, diterima ya. Terima kasih. Nah, Kiki gimana? Sudah lebih rileks? Ya. Ya, lebih rileks ya? Ya. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana seorang yang berumur 22 tahun terkena gagal ginjal di usia 18 tahun, begitu muda. Yuk kita lihat perjuangannya melawan gagal ginjal. Ini dia. Rizky Amalia Fauzi, wanita yang akrab dipanggil Kiki ini, tak pernah menyangka bisa mengalami gagal ginjal di usia muda. Kiki mengaku, sejak duduk di bangku sekolah, ia sudah memiliki hipertensi. Tekanan darah sistoliknya pun mencapai angka 200. Kemudian, ketika ia berusia 17 tahun, kakinya mulai membengkak. Namun, akibat masih kurangnya pemahaman tentang gejala penyakit, Kiki jadi tidak tahu penyebab kondisi tersebut. Puncaknya, setahun kemudian dari kejadian tersebut, tiba-tiba Kiki mengalami pusing yang begitu hebat. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata ia mengalami gagal ginjal. Dokter pun langsung menyarankan Kiki untuk segera melakukan cuci darah. Awalnya ia memang menolak, tetapi kini sudah rutin menjalani cuci darah. Kiki berharap kondisi kesehatannya bisa membaik. Ia pun terus melakukan kewaspadaan kepada orang-orang tentang pentingnya kesehatan, terutama dalam kesehatan ginjal.
Pemirsa, saat ini Mbak Kiki belum memakai teknologi laser. Dan semoga hari ini ada solusi yang paling tepat untuk dia, terutama usia masih muda. Masih produktif, harusnya masih berpuluh-puluh tahun kemudian. Semoga Tuhan memberikan kesempatan dan hari ini kita bisa juga dapat inspirasi dari Kiki. Mbak Kiki, kalau boleh kita tanyakan, saat ini kondisinya bagaimana Mbak? Alhamdulillah sekarang sudah baik. Sudah tidak gatal-gatal sama tidak uremik lagi. Oke. Apa rasanya kena gagal ginjal di usia muda? Rasanya pasti nggak nyangka gitu kan, kayak kesambal petir gitu, denial. Tapi semua itu pasti butuh proses kan. Jadi kalau sekarang sih udah ini ya berdamai sama keadaan, sama situasi, takdir gitu semuanya. Oke. Waktu divonis dokter, perasaan di hati itu bagaimana Mbak Kiki? Sedih, terus bingung. Saya tuh harus apa ya, kenapa kok bisa gagal ginjal di muda gitu. Dan itu memerlukan proses yang berapa lama sampai bisa menerima keadaan tersebut? Mungkin kurang lebih 1-2 tahun. Cuci darah di usia yang sangat muda, ini apakah sesuatu yang menakutkan dulunya atau sesuatu yang bisa membuka satu kesempatan yang baru untuk share kepada masyarakat? Awalnya karena tidak ketahuan edukasi ya, itu saya takut banget nggak tahu mesin cuci darah tuh kayak gimana. Sekarang udah mau nge-share untuk gimana sih kalau cuci darah, ternyata nggak menakutkan di usia muda. Sama saya juga masuk ke komunitas pencuci darah gitu. Oke. Berarti jadi konten kreator. Iya. Dan kontennya adalah menunjukkan bahwa cuci darah adalah sesuatu yang lumrah untuk dilakukan. Iya. Terutama kalau kita masih mau mengejar tahun-tahun ke depan, benar ya? Betul. Lumayan, berapa orang kira-kira selagi waktu cuci darah? Kalau sekali cuci darah itu ada 22 orang. Kiki masih paling muda di sana? Iya. Paling muda? Iya. Yang paling tua berapa umurnya di situ? Rata-rata? Umurnya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Banyakan apa sih kasusnya yang bikin Iya. kena gagal ginjal di sana? Oh, kalau kena gagal ginjal tuh biasanya dari diabetes, hipertensi yang paling banyak. Ya. Itu ada juga yang asam urat, minum obat asam urat gitu. Oke. Makan yang dulunya suka junk food, apa yang berubah menjadi sekarang? Sekarang lebih ke sayuran sama buah-buahan yang baik, sehat aja sih pola hidupnya. Oke, pola hidupnya harus sehat. Tapi kan namanya gagal ginjal tidak semua sayuran dan buah-buahan bisa dimakan, betul ya? Iya. Apalagi junk food. Iya, Masih menyentuh junk food nggak? masih sedikit. Masih sedikit. Minum gimana? Minum sudah dibatasin atau Sudah, gimana? Berapa sudah. sekarang di konsumsi minum? Sekarang sih aku 1000 mili, tapi itu udah 1 liter. cairan semuanya, sayur, buah, sama minum. Oh, Oke. dari semuanya ya, dari Iya. semua asupan nutrisi Ya, pada karena saat namanya itu ya. gagal ginjal kan tidak bisa kita semena-mena Betul. konsumsi cairan karena tentu saja ginjal kita sudah rusak. Dan kita pengen lihat pemirsa bahwa ternyata Kiki datang ke sini sekalipun menjadi inspirator, kondisi kesehatannya sendiri secara aktual bisa saya bilang belum terlalu baik. Iya. Kita lihat ya di Iya, sini. ini tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat melakukan pemeriksaan kesehatan secara sederhana. Kita sama-sama lihat ya asam uratnya ada di angka 7,6 padahal normalnya pada wanita tuh di bawah 6. Berarti ini kan berlebih nih. Nah, kelebihan asam urat ini sendiri bisa menjadi penyebab dan bisa juga terjadi akibat dari gagal ginjal itu sendiri. Lalu yang kedua kita sama-sama lihat ya ini tensinya juga masih tinggi nih ada di angka 164/106. Ini 1 hari sebelum HD ya. Sebenarnya harapannya kalau 1 hari sebelum HD harusnya di berapa sih? Katanya maksimal yang normal itu 140 Nah, per 90. tuh ini berapa gimana tuh jadinya tuh? 164/106. Nanti kalau 164/106 otomatis setelah HD pun 140-an. turunnya nggak bisa mencapai 120/80. Betul atau betul? Betul kan? Nah, jadi buat pemirsa di rumah ini sebenarnya Mbak Kiki ini masih banyak PR-nya nih. Pertama harus bisa membatasi asupan yang mengandung asam urat. Lalu yang kedua cairannya harus bisa lebih dibatasi lagi. Tekanan darahnya harus bisa lebih terkendali. Kalau kita lihat di sini ya, dari permasalahannya Mbak Kiki sendiri, sebenarnya Mbak Kiki ini kan permasalahan awalnya adalah tensi yang tinggi. Tensi yang tinggi inilah penyebab dari yang namanya kegagalan ginjal tersebut. Nah, pada Ya. dasarnya kalau tidak kita tanggulangi dari sekarang, artinya tensinya tidak kita turunkan atau kendalikan mulai dari sekarang, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi komplikasi-komplikasi yang lainnya. Dari kesemuanya ini, ya cara paling efektif yang harus kita lakukan apa? Kita kendalikan tensinya, kita ubah pola hidupnya, dan yang pasti untuk orang yang sudah gagal ginjal, ikuti saran dari dokter gizinya.
Karena pada penderita gagal ginjal, makanan, minuman ini sangat terbatas sekali ya. Artinya tidak bisa mengkonsumsi yang tinggi kalium, tidak bisa mengkonsumsi cairan yang banyak. Dengan begitu kita sudah menjaga agar ginjal kita tidak jatuh dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Ini sebuah teguran yang sungguh besar nih buat pemirsa di rumah yang masih muda-muda. Jangan kira bahwa tekanan darah yang tinggi juga cuma dialami oleh orang tua. Enggak juga gitu. Itu mengapa pentingnya kita yang masih muda pun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Paling rentan itu sebenarnya di masa remaja sampai dewasa muda. Itu tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan sama sekali. Alhasil menjadi abai, tahu-tahu udah terkena komplikasi seperti Mbak Kiki. Jadi buat pemirsa di rumah nih yang masih muda-muda, ayo jangan abai. Pertama, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan juga menggunakan teknologi laser nih. Teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita, sehingga membantu mengendalikan tekanan darah si pembunuh diam-diam satu ini. Alhasil, kualitas darah meningkat, kualitas pembuluh darah meningkat, setidaknya kita memperkecil resiko untuk terjadinya komplikasi seperti gagal ginjal. Yuk pemirsa, mari kita take action dengan menggunakan dokter laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kita semua. Jangan sampai gagal ginjal di usia muda. Anda yang punya keluhan diabetes, kolesterol yang tinggi, hipertensi, dan keluhan kesehatan lainnya, dengan penggunaan rutin dapat bantu atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Dan ngomong-ngomong tentang makanan, sekali sudah gagal ginjal, pemirsa, tidak semua buah-buahan, sayur-sayuran bisa dikonsumsi, terutama yang tinggi kaliumnya. Ini dia, tahukah Anda buah yang perlu dibatasi oleh penderita gagal ginjal? Saya minta Mas Nurman, silakan dijelaskan. Jadi pada penderita gagal ginjal memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan, terutama buah-buahan yang tinggi kalium dan tinggi akan kadar air di dalamnya. Nah, beberapa buah-buahan tersebut misalkan ya contohnya adalah pisang, jeruk, atau jenis-jenis jeruk-jerukan ya seperti sitrus atau misalkan jeruk lemon. Kemudian ada beberapa buah-buahan lagi tuh seperti kismis, kemudian kurma yang tinggi akan kalium ini tidak disarankan. Nah, jika kalian mau mengkonsumsi buah-buahan tersebut, ada baiknya konsultasikan dulu ke dokter gizi. Dengan begitu dokter gizi nanti yang akan membagikan bagaimana atau buah-buahan apa saja yang boleh dikonsumsi dan berapa banyak porsi dari buah-buahan tersebut yang bisa dikonsumsi dalam satu hari. Jadi pemirsa di rumah ingat ya, beberapa buah-buahan tidak bisa dikonsumsi bagi penderita gagal ginjal. Wah, terima kasih Mas Nurman. Kiki, kalau boleh saya tanya Kiki, sempat nyoba sesuatu yang di luar kebiasaan nggak waktu terkena gagal ginjal itu? Aku berobat ke alternatif. Nah, Kenapa? berobat ke alternatif. Karena masih denial aku kena gagal ginjal gitu, sama nggak mau cuci darah. Terus hasilnya bagaimana? Malah ngedrop sama Iya. kejang. Emang apa Mbak Kiki yang dilakuin di sana? Ada saran-saran minum apa, sama dikasih ramuan gitu, Terus? godogan sama jus kacang panjang. Terus waktu itu dikonsumsi sama Mbak Kiki? Iya, setiap hari. Alhasil ureumnya naik banyak? Ureumnya naik drastis, terus? sampai 300. Terus HB-nya waktu itu juga turun? HB-nya sisa 3, Sisa kreatinnya 13. Ya ampun, terus? Padahal HB normal berapa? Iya, ada di 12 sampai 13 lah ya. Jadi ini kan 12 turun sampai banding 3 nih, berarti udah kurang darah yang sangat amat berat. Terus kejang-kejang waktu itu, panik dong. Panik banget, sama yang langsung ditransfusi 4 kantong. Nah, ini kan pastinya nggak cuma tubuh yang kena,
mental juga pasti kena. Iya. Gimana kamu bisa melihat kamu kena gagal ginjal, sedangkan teman-teman lain masih berlari sana-sini, enak pergi nonton, have fun dengan teman-teman. Itu perasaannya bagaimana tuh? Mungkin kalau perasaannya karena teman aku mensupport aku juga, jadi nggak kenapa-napa sih. Oke. Karena kan ada cuci darah nih Iya. 2 kali dalam 1 minggu. Nggak bisa pergi jauh-jauh Nggak bisa dalam pergi waktu jauh-jauh lama. dong kamu. Awalnya tuh mikir kayak gitu, tapi ternyata di cuci darah itu ada namanya surat travel untuk ke daerah atau ke luar negeri juga bisa gitu. Oke. Dalam arti kalau misalnya Mbak Kiki lagi pengen kemana-mana, kudu harus dapetin surat referralnya benar. dulu ya. Ya. Kebiasaan apa sih yang nantinya bisa memicu yang namanya gagal ginjal sesuai dengan pengalaman kamu? Suka junk food gitu, mie instan gitu. Oke. Emang dulu makannya segimana banyak? Aku tuh pecinta junk food. Pencinta junk food. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah nggak makan junk food. Udah putus lah ya, nggak dicintain lagi kan. Tapi kamu tahu kan kalau gagal ginjal nggak bisa sembuh? Tahu. Tahu. Oke, tapi sudah menerima itu? Ya. Sudah menerima ya. Usaha apa aja yang saat ini Mbak Kiki sudah lakukan? Termasuk tadi pola makan sudah dimulai diubah. Apalagi? Olahraga yang cukup teratur. Bagaimana caranya olahraga dengan gagal ginjal, Mbak Kiki? Iya. Aku sendiri, aku biasanya jalan pagi aja itu. Aku bisa jalan pagi 4 kilo. Bagaimana juga menghitung jumlah cairan yang masuk semuanya dihitung? Iya. Buah pun dihitung? Iya. Wah, itu pengetahuannya dari mana? Mungkin karena ini ya, takut ngelihat yang pasien lain sesak atau gimana. Iya, Jadi- Kita harus hitung. Nah, untuk pemirsa di rumah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita ambil pelajaran yang sudah diceritakan hari ini oleh Mbak Kiki sendiri. Pelajarannya apa? Artinya, ketika kita sudah punya hipertensi, maka kendalikanlah tensi kita. Ketika kita sadar pola hidup kita tidak sehat, maka ubahlah pola hidup sehat kita. Dan ketika kita sudah punya hipertensi dan sudah direkomendasikan oleh dokter untuk konsumsi obat, maka konsumsilah obat tersebut sesuai dengan anjuran dokter. Jangan atur dosis sendiri atau mengkonsumsi obat milik orang lain meskipun sama, mirip-mirip penyebabnya atau misalkan gejalanya mirip-mirip. Nah, dengan hal tersebut, maka kita sudah menjaga tubuh kita dari komplikasi-komplikasi lainnya. Salah satunya komplikasi yang bisa terserang dari yang namanya hipertensi itu adalah gagal ginjal. Nah, bagaimana cara kita menjaga nih? Kalau misalkan kita sudah ada gagal ginjal nih, kita menjaga diri kita agar ginjal kita tidak makin rusak dan menyebabkan komplikasi yang lainnya. Tensinya kita turunkan, ya. Tensinya kita turunkan, obatnya kita minum, stres dijaga, tidur yang cukup, dan olahraga. Ini karena sudah ada gagal ginjal, maka olahraga yang disarankan adalah olahraga yang ringan sedang. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan teknologi laser di dalamnya. Ini akan membantu tubuh kita untuk memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Nah, zat inilah yang nantinya akan melebarkan pembuluh darah kita, mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita lagi. Dengan begitu, aliran darah kita lebih lancar, pembuluh darah kita akan melebar dan mencegah terjadinya komplikasi akibat hipertensi. Kita sama-sama lihat. Nah, ini adalah ilustrasi ya kalau misalkan pemirsa di rumah makannya suka makan junk food, tidurnya suka kurang, kira-kira ini ada gumpalan darah nih di dalam pembuluh darah Anda nih. Ketika ada gumpalan darah, makanan-makanan sehat yang Anda konsumsi maupun obat-obatan yang Anda konsumsi ini terperangkap di dalam gumpalan darah tersebut. Alhasil organ vital yang harusnya mendapatkan manfaat ini tidak tercapai. Nah, dengan menggunakan teknologi laser ya, ini ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, nantinya gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar, sel-sel darah yang cenderung untuk menempel tadinya diuraikan, alhasil darah yang membawa nutrisi, oksigen maupun obat-obatan yang Anda konsumsi itu dapat terhantarkan dengan maksimal sampai ke organ tujuannya. Nah, laser merah itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas darah, sinar biru itu membantu laser merah untuk meningkatkan kualitas pembuluh darah kita, membantu pembuluh darah untuk menghasilkan nitric oxide secara maksimal, dan ada sinar kuning yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita dengan mengoptimalkan produksi hormon melatonin di dalam tubuh kita. Nah, terlebih lagi ini ada ekstensinya ya, ada aksesorisnya ya, ini bisa digunakan di dalam rongga hidung, kita sebut dengan intranasal. Gunanya untuk meningkatkan kembali aliran
aliran darah di area kepala, baik digunakan oleh Anda yang menderita sinusitis, vertigo, migrain, untuk mencegah terjadinya serangan stroke, atau untuk Anda yang sudah mengalami serangan stroke dan ingin pulih ya, dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal ini dapat membantu proses pemulihan menjadi lebih cepat. Pada orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah memasuki usia manula, maka teknologi laser intranasal ini bisa mencegah terjadinya kepikunan atau mencegah terjadinya penurunan daya pikir. Nah, untuk pemirsa di rumah yang kita masih sehat atau yang kita saat ini masih produktif, mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita. Kita sudah mulai olahraga yang rutin, jauhi asap rokok, mulai konsumsi makanan-makanan yang bersih, jangan makan junk food, dan yang pasti kita sudah harus mulai gunakan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Bagaimana Kiki, teknologi laser? Tertarik nggak? Tertarik. Tertarik ya? Nanti dicoba dan ini kita lihat anggota masyarakat yang sudah pakai teknologi laser dan kondisi mereka. Mari kita lihat sendiri, ini cerita dari mereka semua. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Itu dia pemirsa, jadi mari kita pakai teknologi laser supaya selagi sehat kita makin sehat, kita menua dengan sehat. Mbak Kiki, boleh ya kita lihat riwayat kesehatannya dulu. Hipertensinya, tekanan darah mencapai 190/110. Rasanya apa punya tensi yang tinggi? Kalau aku tipe yang nggak berasa, jadi nggak ada. Nggak berasa, justru itu bahaya ya. Iya. Dan alami gagal ginjal yang pertamanya denial, akhirnya drop badannya ya. Dan kadar hemoglobinnya ini nih, turun sampai 3 gram per desiliter. Rendah sekali. Ini mengancam nyawa ya. Benar-benar mengancam nyawa. Kadar kreatininnya sempat mencapai 13. Harus jalani cuci darah sekalipun dia takut. Dan juga itu adalah satu bagian hidup untuk seterusnya bagi penderita gagal ginjal. Kalau misalnya lihat ke depan, harapannya apa? Menjadi lebih baik lagi, sehat gitu. Aktivitas juga bisa kembali seperti semula. Aku mau ngucapin ke Mama, terima kasih banyak untuk semuanya. Sama I love you, Mom. I love you, Mam. Terima kasih atas ceritanya Mbak Kiki. Semoga yang muda-muda pemirsa mendapatkan pencerahan bahwa hipertensi menyebabkan gagal ginjal. Tapi gagal ginjal bukan akhir dari segalanya, tetap harus ada upaya. Salah satunya dengan teknologi laser pemirsa. Sebagai pencegahan, bantu pemulihan, dan mencegah terjadinya komplikasi. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi. Harapannya dengan penggunaan rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesori intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung kita. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala, dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya.
Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.